Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti dengan NIM 23650135 kelas D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial UTS Big Data and Cloud Computing. Pertama itu ada jawaban soal ujian tingkat mudah, sedang, dan sulit. Pertama, apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar terus bertambah setiap saat dan berasal dari berbagai sumber sehingga dapat dikelola dengan sistem pengelolaan data biasa, baik berupa teks, gambar, video, audio, transaksi, sensor, maupun media sosial. Big Data bukan hanya soal ukuran, tetapi juga bagaimana data dikumpulkan dengan disimpan, diproses, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Poin pentingnya, data dikelola untuk mengetahui pola, tren, dan perilaku pengguna, sehingga organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Pada era digital, hampir semua aktivitas manusia menghasilkan data. Jika dikelola dengan baik, ini memberi manfaat besar bagi perusahaan, pemerintah, dan di dunia pendidikan. Bagian kedua, karakteristik Big Data. Ada konsep F. Pertama, volume. Data dari gigabit hingga petabit. Contoh, transaksi Tokopedia atau Shopee yang terus bertambah. Velocity, kecepatan data dihasilkan dan diproses. Contoh, transaksinya online dan aktivitas media sosial tiap detik. Variety, data terstruktur, database, semi terstruktur, JSON, XML. Tidak terstruktur, foto, video, audio. Veracity, kualitas dan keakuratan data. Data harus benar dan dapat dipercaya agar analisis tidak menyesatkan. Flow, data besar tidak berguna bila tidak menghasilkan informasi yang membantu pengambilan keputusan. Bagian ketiga, arsitektur Big Data. Rancangan atau struktur sistem yang digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, hingga penyajian hasil kepada pengguna. Arsitektur ini dibuat agar proses pengolahan data dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan mampu menangani data yang terus bertambah. Dalam arsitektur Big Data terdapat beberapa teknologi yang bekerja sama seperti Hadoop, Spark, database, dan sistem penyimpanan terdistribusi. Beberapa teknologi bekerja sama dalam arsitektur ini. Pertama, Hadoop, Spark, database, dan penyimpanan terdistribusi. Bagian keempat itu komponen utama arsitektur Big Data. Pertama, data source atau sumber data. Merupakan tempat asal data seperti media sosial, aplikasi, sensor IoT, pengumpulan data. Tahap memasukkan data ke dalam sistem menggunakan teknologi seperti VIA, Apache, Kafka, Flume, atau Scope. Data storage, penyimpanan data. Data disimpan pada media penyimpanan seperti HDFS, CloudStrove, atau database NoSQL. Data processing, pemrosesan data. Data kemudian diproses menggunakan teknologi seperti Hadoop, MapReduce, atau Apache Spark. Bagian kelima, data analisis, menemukan pola dan tren dengan analisis data atau machine learning.
Keenam, data visualization. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk grafik dan dashboard menggunakan Tableau atau Power BI. Bagian kelima, perbedaan penyimpanan terpusat versus terdistribusi. Penyimpanan terpusat adalah sistem yang menempatkan seluruh data pada satu server utama. Semua pengguna mengakses lewat server itu. Sistem ini mudah dikelola, tetapi memiliki kelemahan, yaitu jika server mengalami kerusakan, maka seluruh data akan sulit diakses. Penyimpanan terdistribusi adalah sistem penyimpanan yang membagi data ke beberapa server atau komputer yang saling terhubung. Jika satu server gangguan, server lain masih bisa digunakan dan sistem tetap berjalan. Menurut saya, penyimpanan terdistribusi lebih sesuai digunakan karena mampu menyimpan data dalam jumlah besar. Kapasitas dan kecepatan akses lebih baik, lebih aman terhadap kerusakan perangkat. Bagian keenam itu tujuan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan Big Data. Pertama, efisiensi penyimpanan. Data dalam jumlah besar disimpan dan diproses secara efisien dengan membagi ke banyak server. Kedua, beban lebih ringan. Pembagian beban bekerja membuat proses pengolahan data berlangsung lebih cepat. Ketiga, keandalan sistem. Data memiliki salinan replika di beberapa server mengurangi risiko kehilangan data. Bagian ke-7, pengertian MapReduce. Model pemrograman dan teknik pemrosesan data yang dikembangkan Google dan diimplementasikan pada Hadoop untuk mengelola data besar secara paralel melalui dua tahap utama, map dan reduce. Tahap map, data masukan dibaca dan dibagi menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diproses paralel. Pada banyak node, setiap bagian data diubah menjadi pasangan key value. Untuk tahap berikutnya melalui proses penyaringan, pemetaan, dan transformasi data. Tahap reduce itu menghitung atau meringkas seluruh data yang memiliki key sama menjadi hasil akhir. Setelah tahap shuffle and sort, mengelompokkan data berdasarkan key. Bagian ke-11 itu mengapa Big Data penting bagi organisasi modern. Organisasi menghasilkan data dalam jumlah besar setiap hari dari transaksi media sosial, website, aplikasi, hingga IoT. Tanpa dianalisis, informasi berharga ini akan hilang begitu saja. Contoh Tokopedia dan Shopee. Menganalisis kebiasaan belanja pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk sesuai minat sehingga peluang pembelian menjadi lebih besar. Manfaat Big Data bagi pengambilan keputusan: mengetahui keputusan pelanggan, memprediksi tren pasar, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya operasional. Bagian hubungan sumber data, penyimpanan, dan pemrosesan. 3 komponen dalam arsitektur Big Data yang saling berkaitan. Sumber data media sosial, website, aplikasi mobile, sensor IoT, transaksi, database perusahaan. Kedua, penyimpanan data, HDFS, CloudStrike atau database NoSQL, menampung data besar dengan aman. Pemrosesan data, Hadoop, MapReduce atau Apache Spark. Pembersihan, pengelompokan, analisis. Tanpa sumber data tidak ada yang diolah, tanpa penyimpanan tidak ada tempat menampung, dan tanpa pemrosesan data tidak berubah menjadi informasi. Peran sistem manajemen data mengatur seluruh proses pengolahan data mulai dari pengumpulan, penyimpanan,
pengorganisasian, pengamanan, hingga penyediaan data ketika dibutuhkan. Pencarian lebih cepat, data tetap tersusun meski jumlahnya sangat besar dan terus bertambah. Menjaga kualitas data melalui validasi, pembersihan data, dan penghapusan data yang tidak diperlukan. Mengatur hak akses. Hanya pihak berwenang yang dapat melihat atau mengubah data tertentu. Alur kerja MapReduce. Input split. Data di HDFS dibagi menjadi bagian kecil input split. Map diproses paralel, hasilkan pasangan key flow. Supply dan sort mengelompokkan dan urutkan data berdasarkan key sama. Reduce gabungkan dan hitung jumlah rata-rata rekap. Output hasil akhir disimpan kembali ke HDFS. Contoh word count. Untuk menghitung kemunculan setiap kata dalam jutaan dokumen map. Membaca tiap dokumen menghasilkan pasangan kata jumlah, kemudian reduce menjumlahkan seluruh kemunculan kata yang sama. Mengapa Apache Spark lebih cepat? In memory computing, sebagian besar data diproses langsung di RAM, bukan terus-menerus dibaca atau ditulis ke hard disk seperti Hadoop MapReduce. Proses di RAM lebih cepat, cocok untuk analisis di real time dan machine learning. Scheduler, directed H-Link, Graph mengatur urutan pekerjaan secara efisien. Paralel multiproses menjalankan banyak proses sekaligus dalam satu waktu. Analisis dampak yang memungkinkan terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala big data. Jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional untuk mengelola big data, maka akan muncul berbagai permasalahan. Kapasitas penyimpanan akan cepat penuh karena data terus bertambah setiap hari. Selain itu, proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih risiko. Kehilangan data juga lebih besar jika server utama mengalami kerusakan. Seluruh data penambahan kapasitas memerlukan perangkat keras baru yang biayanya cukup tinggi. Kinerja organisasi juga akan menurun karena proses analisis data membutuhkan waktu yang lama. Akibat pengambilan keputusan menjadi terlambat dan organisasi dapat kehilangan peluang bisnis. Menurut saya, penggunaan penyimpanan tradisional sudah kurang sesuai untuk era big data. Organisasi sebaiknya menggunakan penyimpanan terdistribusi seperti HDFS atau CloudStrike agar data dapat dikelola dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Stroke tradisional transparent Hadoop. Dampak stroke tradisional, kapasitas cepat penuh, pencarian dan pengolahan data lambat, risiko kehilangan data lebih besar, sulit diperluas, biaya perangkat keras tinggi, pengambilan keputusan jadi terlambat. Evaluasi peran Hadoop HDFS, membagi data banyak komputer dan mereplikasinya. Jika satu rusak, data tetap tersedia di lainnya. MapReduce membagi pekerjaan ke banyak komputer agar proses berjalan paralel dan efisien. Studi kasus pengolahan data terpadu. Ada 4. Pertama itu Big Data, kumpulkan data, transaksi pelanggan, dan aktivitas pengguna. Kedua, HDFS Cloud, simpan terbagi di banyak server, aman dan tereplikasi. MapReduce, hitung transaksi, mengelompokkan produk terlaris. Apache Spark, analisis cepat, rekomendasi, dan perilaku pelanggan. Hasilnya pengolahan data lebih efisien, kualitas pelayanan pelanggan meningkat, keputusan lebih cepat, dan strategis bisnis lebih tepat sasaran. Mungkin kesimpulannya itu, integritas Big Data HDFS, MapReduce, Hadoop, dan Spark adalah solusi terbaik bagi perusahaan modern mengelola data dalam jumlah besar secara cepat, aman, dan efektif untuk mendukung keputusan bisnis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.